Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Akan dan Tete pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas terkait sejarah pemikiran ekonomi kerajaan Islam di Indonesia. Pada perkembangan ini dimulai sejak abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti di Aceh. Sejak awal, ajaran Islam yang datang ke Nusantara tidak hanya membawa aspek ibadah, tetapi juga nilai-nilai prinsip muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun pemerintah. Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan ekonomi seperti bea cukai di kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya, pada masa Sultan Iskandar Muda di Aceh. Pada masa itu diberlakukan tarif bea cukai yang berbeda tergantung agama pedagang. Hal ini sejalan dengan praktik pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana Muslim, non-Muslim, dan pedagang asing dikenakan tarif yang berbeda. Praktik ini juga merujuk pada kebijakan serupa di wilayah Islam seperti Timur Tengah dan Andalusia. Selain kebijakan pemikiran ekonomi Islam yang berkembang lewat karya para ulama lokal, dua karya penting dari masa ini adalah Bustan al-Salatin karya Nur al-Din al-Raniri dan Mir'at al-Tulab karya Syekh Abdul Rauf al-Singkili. Keduanya termasuk dalam kategori Mirror for Reference, sejenis buku panduan bagi penguasa yang tidak hanya memuat ajaran agama, tetapi juga hukum-hukum ekonomi dan sosial, termasuk wakaf, jual beli, warisan, dan hukum pidana. Karya-karya ini memperlihatkan adanya integrasi antara syariat Islam dengan konteks lokal Nusantara, termasuk penggunaan bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah berakar kuat dalam sejarah keilmuan dan pemerintahan Indonesia sejak abad ke-17. Jadi, dari sini bisa kita lihat bahwa ekonomi Islam di Indonesia bukan hanya wacana modern, tapi sudah menjadi bagian dari warisan peradaban kita sejak berabad-abad yang lalu. Kemudian, pada abad ke-16, muncul berbagai literatur penting mengenai ekonomi Islam. Seiring dengan kejayaan daulah Islam seperti Turki Utsmani, Safawiyah, dan Mughal. Perkembangan ini juga tercermin di Nusantara melalui kemunculan pemikiran ekonomi Islam dari para ulama lokal yang hidup di masa kerajaan-kerajaan Islam. Salah satu tokoh pentingnya adalah Syekh Abdul Rauf al-Singkili yang menulis Mi'rat al-Tulab atas permintaan Sultanah Tajul Alam Syafi'atuddin Syah. Kitab ini merupakan karya fikih bermazhab Syafi'i yang memuat pembahasan mendalam tentang hukum-hukum muamalah atau transaksi ekonomi dalam Islam. Dan di dalamnya terdapat 35 bahasan muamalah termasuk jual beli, rukun dan syarat sah transaksi, serta hukum barang dagangan. Karya ini juga menjadi salah satu literatur ekonomi Islam berbahasa Melayu yang paling awal dan komprehensif di Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak hanya berkembang di pusat-pusat kekuasaan Islam global, tetapi juga tumbuh subur di Nusantara dengan kekhasan lokal yang tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah. Sebelum masuknya Islam, sebagian besar kerajaan di Nusantara menganut agama Hindu dan budaya istana yang bercorak India. Masuknya Islam ke Nusantara tidak terjadi secara seragam dan masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Berbagai teori menyebutkan asal-usul Islam datang dari bangsa Gujarat, bangsa Cina, dan juga bangsa Jazirah Arab. Pandangan yang modern menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh gabungan saudagar Gujarat dan para mubalik Arab. Islam pertama kali menyebar di wilayah barat Nusantara, khususnya di wilayah Melayu seperti Aceh, Palembang, hingga pesisir utara Jawa seperti Banten, Cirebon, Kudus, Tuban, dan Gresik. Kitab sejarah Melayu mencatat kawasan awal Islamisasi seperti wilayah baru, Selamiri, Haru, dan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama yang terdokumentasi.
Adapun Kerajaan Perlak didirikan pada tahun 840 Masehi oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang pada awalnya Islam itu berkembang di Perlak beraliran Syiah. Namun kemudian masuk paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyebabkan konflik internal yang berakhir dengan pengembangan wilayah antara golongan Syiah dan Sunni. Kerajaan ini akhirnya disatukan kembali oleh Sultan Alauddin Malik Ibrahim pada akhir abad ke-10. Setelah Perlak, penyebaran Islam terus meluas dan memunculkan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, Goa, Bone, Buton, Pangaruyung, Pontianak, Ternate, dan lain-lainnya. Perkembangan ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sistem sosial, budaya, dan ekonomi Islam di Indonesia. Selanjutnya, sistem perekonomian di masa kerajaan Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan Islam, seperti Aceh, Demak, Banten, dan Ternate, pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional. Karena letaknya yang strategis, maka membuat para pedagang dari Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Eropa datang untuk menjual dan membeli barang. Kemudian hal ini mendorong terbentuknya kota-kota pelabuhan yang ramai dan melahirkan kelas pedagang atau elit pedagang dari berbagai kalangan, mulai dari raja, bangsawan, syah bandar, hingga tokoh agama. Kelas pedagang ini menjadi salah satu ciri khas ekonomi pada masa kerajaan Islam, yang mana memegang peran penting dalam perputaran ekonomi. Mereka juga berasal dari kalangan sultan, bangsawan, tokoh agama, hingga saudagar santri, di mana kelas ini juga memiliki pengaruh besar terhadap dinamika ekonomi dari sosial masyarakat pada masa itu. Beberapa kerajaan telah membentuk lembaga pemerintahan yang juga menangani ekonomi secara khusus. Misalnya di Kerajaan Aceh pada saat itu terdapat Balai Baitul Mal yang berfungsi sebagai Kementerian Keuangan yang mengelola pendapatan negara dari zakat, pajak non-muslim seperti jizyah dan kharaj, bea cukai atau usyur, serta keuntungan usaha kerajaan. Dan juga terdapat Balai Furdillah yang setara Kementerian Perdagangan yang mengurus seluruh aktivitas ekonomi seperti perdagangan dalam dan luar negeri, pertanian, pertambangan, pelayaran, dan juga industri. Namun, pada masa itu pemerintah di area kerajaan sangat memperhatikan kestabilan harga barang di pasar. Terdapat peraturan adat tentang ukuran dan timbangan agar transaksi tetap berjalan adil. Selain itu, pejabat kerajaan juga dilarang terlibat dalam aktivitas niaga atau memberi modal kepada saudagar demi mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan. Perdagangan luar negeri juga diatur secara ketat dengan undang-undang khusus yang meliputi pelabuhan mana yang boleh digunakan untuk ekspor dan impor, barang apa saja yang boleh diperdagangkan ke luar negeri maupun masuk ke dalam negeri, kemudian besaran tarif bea cukai atau pajak yang dikenakan, dan juga ketentuan bagi kapal asing yang berlabuh. Sistem ekonomi di Kerajaan Islam Indonesia juga mengadopsi praktik dari Daulah Islam seperti Turki Utsmani, Mughal, hingga Andalusia. Hal ini terlihat dari struktur kelembagaan, sumber pendapatan negara, hingga tata kelola zakat dan pajak yang terinspirasi dari model pemerintahan Islam internasional. Adapun salah satu perkembangan penting dalam sistem ekonomi di masa kerajaan Islam di Indonesia adalah penggunaan mata uang sendiri, yang merujuk pada sistem mata uang Islam klasik seperti dinar atau emas, dan juga dirham, yaitu perak. Kerajaan Aceh Darussalam adalah salah satu contoh yang sangat menonjol dalam hal ini. Di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, kerajaan ini mencetak 3 jenis mata uang. Yang pertama dirham, yaitu mata uang emas yang di satu sisi itu tertulis nama sultan, dan di sisi lain tercetak tahun pembuatan atau nama ibu kota, yaitu Banda Aceh Darussalam.
Kemudian ada juga kupang atau perak, yang merupakan mata uang perak dengan ciri serupa, berisi nama sultan atau tahun pembuatan serta nama ibu kota. Dan yang terakhir ada kaweh atau timah, yaitu mata uang dari logam timah yang juga mencantumkan tahun dan juga nama ibu kota. Penggunaan mata uang ini menunjukkan kemandirian dan kemajuan sistem ekonomi Islam, di mana kerajaan-kerajaan tidak hanya ikut dalam perdagangan, tetapi juga menciptakan sistem moneter sendiri dengan simbol dan identitas Islam yang kuat. Selanjutnya, jalur perdagangan kerajaan Islam di Nusantara. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yang terdiri dari gugusan pulau dan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan. Sejak masa Hindu-Buddha, wilayah ini telah menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional melalui pelabuhan-pelabuhan besar. Ketika Islam masuk dan berkembang, kerajaan-kerajaan Islam melanjutkan dan memperkuat peran strategis tersebut dengan menjadikan daerah pesisir sebagai pusat perdagangan sekaligus penyebaran agama Islam. Pada abad ke-13 hingga ke-18 Masehi, bermunculan kota-kota pusat perdagangan dan pelabuhan seperti Samudra Pasai, Banda Aceh, Malaka, Jambi, Palembang, Banten, Demak, Cirebon, Ternate, Tidore, Goa, dan Talo, Kutai, dan juga Banjar. Kota-kota ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional dan menjadi tempat beraktivitas serta bermukimnya para pedagang asing dari Arab, Persia, Hindia, Turki, dan juga wilayah lain. Selain itu, pada abad yang sama, berbagai kota dagang dan pelabuhan penting bermunculan di wilayah Nusantara. Kota-kota ini berperan sebagai pusat perdagangan internasional sekaligus menjadi hunian bagi para pedagang asing dari Arab, Persia, India, Turki, dan kawasan lainnya. Hingga saat ini, jejak sejarah perdagangan Islam masih terlihat melalui keberadaan perkampungan Arab, India, Cina, dan Turki di berbagai wilayah Nusantara. Interaksi ekonomi dan dakwah pada masa kerajaan Islam menjadikan perdagangan sebagai pintu masuk penyebaran Islam sekaligus membentuk komunitas multikultural di kawasan pesisir. Setiap wilayah kekuasaan Islam di Nusantara juga memiliki komoditas unggulan yang menopang aktivitas perdagangan. Samudra Pasai pada saat itu dikenal sebagai penghasil utama lada, garam, dan juga tembikar. Barus di Sumatera juga terkenal dengan kapur barusnya, komoditas bernilai tinggi yang sejak lama diekspor untuk keperluan medis dan pengawetan jenazah. Sementara itu, Pulau Jawa menjadi sentra produksi gula dengan budidaya tebu yang berkembang pesat di Jepara, Pekalongan, Batavia, dan Banten. Adapun peran pasar dalam ekonomi dan dakwah pada saat itu merupakan sebagai pusat kehidupan masyarakat pada masa kejayaan Islam. Bukan hanya sebagai pusat interaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang penyebaran Islam secara alami. Bagi kalangan elit seperti raja dan bangsawan, pasar menjadi sumber pendapatan kerajaan. Sementara bagi masyarakat umum seperti petani dan pengrajin, pasar memberi kesempatan untuk menjual hasil produksi dan terlibat dalam roda ekonomi. Interaksi di pasar akan mempertemukan berbagai lapisan sosial dan budaya, sehingga pasar menjadi titik penting dalam penyebaran ajaran Islam secara damai dan juga inklusif. Pada abad ke-17, Aceh menjadi salah satu pusat keilmuan Islam yang maju di Nusantara. Salah satu ulama besar di masa ini adalah Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, yang juga dikenal sebagai Tengku Syiah Kuala, yang menulis karya penting berjudul Mir'atu Al-Tulab. Kitab ini disusun atas permintaan Sultanah Safiyatuddin dan diserahkan ke istana pada tahun 1672 Masehi. Kitab ini berisi pembahasan mendalam tentang fikih muamalah, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial.
Di dalamnya dibahas topik-topik penting seperti jual beli, riba, gadai, mudharabah, hibah, wakaf, serta pengelolaan keuangan publik seperti zakat, ghanimah, dan fai. Selain itu, kitab ini juga memuat etika kepemimpinan dan tanggung jawab sosial penguasa. Melalui karya ini, terlihat bahwa pemikiran ekonomi Islam di Indonesia telah berkembang secara sistematis dan kontekstual sejak masa kerajaan. Kitab ini menjadi bukti bahwa ulama Nusantara turut memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi ekonomi Islam, bahkan sebelum munculnya negara modern. Terakhir, karena Akang dan Teteh sudah mendengarkan presentasi pada materi ini, maka Akang dan Teteh harus mengisi kuis yang ada dalam link pada presentasi pengerjaan maksimal hingga tanggal 12 Juli 2025 pukul 23 WIB. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas perhatiannya.